Shalom, Rasmu Jojo membantah Krina. Jumpa lagi dengan Bang Pak Ser di sini. Apa kabar adik-adik semua? Semua harus dalam keadaan sehat ya. Amin, puji Tuhan. Pada kesempatan ini, Abang akan mengumumkan pemenang kuis Via Dolorosa dan memberikan fakta Alkitab kepada adik-adik KKR. Pertama, Abang mengucapkan selamat buat pemenang kuis Via Dolorosa, yaitu Bang Diego Sitepu. Hadiahnya adalah berupa voucher Google Play senilai Rp50.000. Selamat ya Bang Diego. Nah, selanjutnya Abang akan menceritakan tentang fakta Alkitab mengenai cerita Kitab Kejadian. Nanti di video selanjutnya Abang akan melanjutkan sampai dengan Kitab Ulangan yang kita kenal sebagai Taurat Musa. Nanti sesudah kalian menyimak cerita tentang Kitab Kejadian sampai dengan Ulangan, Abang akan memberitahukan kesimpulannya bahwasannya semuanya sangat perlu adik ketahui tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Jadi disimak ya ceritanya. Selamat menyaksikan. Nama Kejadian berasal dari bahasa Ibrani yaitu Rasid, yang berarti permulaan. Banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan dalam kitab Kejadian, dan mudah saja untuk mengambil sebuah kisah tertentu dan menjelaskan apa maknanya. Tapi kami berpikir, mungkin cara yang terbaik untuk bisa memahami kitab ini adalah dengan membacanya secara utuh, dan akan bisa kita lihat bagaimana semuanya dirancang. Kitab ini dirancang dalam dua bagian utama. Ada pasal 1-11 yang menceritakan kisah tentang Allah dan seluruh dunia, lalu ada bagian kedua yang mengisahkan tentang Allah dan keluarga Abraham dalam pasal 12-50, dan bagaimana kedua bagian itu saling terhubung. Disitulah kita temukan pesan yang disampaikan dalam kitab ini. Baiklah, mari kita mulai dari awal. Bagian pertama dari kitab Kejadian diawali dengan kisah penciptaan di mana Allah menciptakan segala sesuatu. Dan bagaimana hal itu benar-benar terjadi masih terus menjadi perdebatan. Tetapi Allah mengubah kekacauan dan kegelapan menjadi sebuah taman yang indah di mana manusia bisa berkembang. Wah, kedengarannya sangat menarik ya. Betul sekali. Bahkan sampai 7 kali Allah mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakannya itu baik. Dan disinilah kita menemukan manusia pertama dalam Alkitab, yaitu Adam dan Hawa. Mereka berdua adalah tokoh-tokoh perorangan, namun juga adalah wakil. Adam adalah kata Ibrani untuk kemanusiaan, sedangkan Hawa merupakan kata Ibrani untuk kehidupan. Dan Allah menciptakan mereka sesuai gambarnya. Dengan kata lain, manusia mencerminkan atau dimaksudkan untuk mencerminkan kreativitas, kebaikan, dan karakter Sang Pencipta kepada dunia yang diciptakannya. Dan mereka dimaksudkan untuk berkembang biak, membangun budaya, lingkungan, kesenian, taman, dan lain sebagainya. Namun Allah memberikan mereka pilihan moral tentang bagaimana mereka akan membangun dunia ini. Dan inilah yang digambarkan oleh pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Allah berkata kepada mereka, "Jangan makan buah dari pohon ini, nanti kamu mati." Apa maksud dari perkataan ini? Jadi sampai di sini, Allah lah yang menentukan dan menyediakan apa yang baik. Sehingga Allah adalah pribadi yang memiliki pengetahuan tentang apa yang baik dan jahat. Tetapi kemudian pohon ini memberikan sebuah pilihan. Akankah manusia mempercayai ketentuan Allah tentang yang baik dan yang jahat? Atau akankah mereka mengambil kesempatan untuk menentukan sendiri apa yang baik dan yang jahat? Dan Adam dan Hawa memakan buah itu. Ini adalah inti penjelasan Alkitab mengenai konsep dosa, yang merupakan hasrat untuk menentukan semuanya sendiri. Ini adalah berbaliknya hati manusia ke dalam dirinya sendiri untuk melakukan apa yang baik untuk saya dan kelompok saya. Sekalipun itu harus mengorbankan kamu dan kelompokmu. Dan masalahnya adalah, manusia sangat buruk dalam menentukan apa yang baik dan yang jahat tanpa Allah. Dan sekarang, ketika manusia sudah menentukan pilihannya, maka segala sesuatu menjadi sangat buruk. Jadi Kejadian 3-11 seperti sebuah penelusuran akan kejatuhan umat manusia. Adam dan Hawa tidak lagi bisa saling mempercayai. Ada sedikit cerita tentang bagaimana dahulu mereka telanjang dan merasa baik-baik saja akan hal itu. Namun sekarang,
Mereka merasa malu karena seketika itu pengertian Adam mengenai baik dan jahat berbeda dengan Hawa. Dan kemudian mereka saling menyembunyikan diri. Ada kisah lain mengenai pencobaan. Kain sangat cemburu terhadap adiknya, Habel. Kain menyerah atas pencobaan dan membunuh adiknya. Persis setelah kisah tentang Kain, ada kisah tentang seseorang yang bernama Lamek. Yang kita tahu tentang Lamek adalah bahwa dia mengoleksi banyak istri seperti sebuah properti. Dan dia menyanyikan lagu tentang bagaimana dia itu lebih jahat dan pendendam dibandingkan Kain. Dan dia bangga akan hal itu. Segala sesuatu tentang umat manusia menjadi amat buruk. Sehingga kita saksikan Allah memutuskan untuk membinasakan manusia. Ya, pada umumnya kita berpikir kisah tentang air bah adalah kisah tentang kemarahan Allah. Namun sebenarnya hal itu diawali dengan kesedihan dan duka Allah tentang keadaan dunia. Oleh karena keinginannya yang sangat besar untuk menyelamatkan kebaikan dalam dunia, Allah membasuh bersih dunia melalui air bah. Namun ada secercah harapan. Allah memilih Nuh dan keluarganya dan menyelamatkan mereka dalam sebuah perahu. Jangan lupa tentang hewan-hewan. Betul, dan hewan-hewan. Jadi Nuh dan keluarganya akan memulai kembali kehidupan manusia. Pasti Nuh adalah seorang yang hebat. Namun berikut ini adalah kisah yang kebanyakan orang tidak tahu karena kisahnya sangat aneh. Nuh turun dari perahu dan menanam anggur, dan dia menjadi sangat mabuk. Lalu terjadi sesuatu yang menyimpang di dalam tenda bersama anaknya. Ini adalah kisah yang tragis. Dari sini, kehidupan manusia bertumbuh kembali. Namun, keadaannya sama buruknya dengan sebelumnya. Dan kisah terakhir adalah kisah yang terkenal tentang Menara Babel. Dalam kisah ini, semua bangsa berkumpul menjadi satu untuk menggunakan teknologi baru yang mereka miliki, yaitu batu bata. Mereka ingin mencari kemasyhuran, membangun kota yang besar dengan menara yang menjulang sampai dapat menjangkau para Allah. Tetapi Allah tahu bahwa kota ini bisa menjadi sebuah mimpi buruk. Jadi dalam belas kasihannya, Allah menyerakkan mereka. Semua kisah ini menggarisbawahi ide dasar yang sama. Ketika manusia merebut otonomi Allah dan menentukan apa yang baik menurut pengertian mereka sendiri. Hasilnya adalah dunia yang penuh dengan tragedi dan kematian. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, adakah harapan untuk manusia? Ya, ada. Kisah selanjutnya akan menjawab pertanyaan ini. Ini adalah awal dari misi Allah untuk menyelamatkan dan memulihkan dunia. Di video pertama, kita telah melihat bagaimana pasal 1-11 membentuk alur cerita dasar dalam Alkitab. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Dia membuat manusia segambar dengannya untuk memerintah dunia atas namanya. Namun manusia lebih memilih dosa dan memberontak, dan lalu kehidupan bergulir di luar kendali ke dalam kekerasan dan kematian. Dan semua ini mengarah kepada pemberontakan dan terseraknya orang-orang Babel. Dan pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan dilakukan Allah untuk menyelamatkan dan menebus dunia? Dari kisah tentang terseraknya orang Babel, penulis menelusuri silsilah sebuah keluarga yang mengarah kepada seorang pria bernama Abram, yang kemudian dikenal sebagai Abraham. Dan janji Allah kepada Abraham di awal pasal 12 mengawali sebuah gerakan baru dalam kisah ini. Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke tanah Kanaan yang suatu saat akan diberikan Allah kepada Abraham untuk menjadi miliknya. Di tanah itu, Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, membuat namanya masyhur dan memberkatinya. Nah, janji-janji ini terhubung dengan bagian awal dari kitab ini. Jadi orang-orang Babel dengan kesombongannya ingin membuat namanya masyhur, namun ternyata keinginan itu tidak berjalan dengan baik. Namun Allah dalam kemurahan hatinya akan memberikan nama yang besar kepada seseorang yang tidak ternama, yaitu Abraham. Dan berkat Allah bagi Abraham mengingatkan kembali kepada berkat Allah yang semula diberikan kepada manusia pada mulanya. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Allah mau memberkati Abraham dan keluarganya? Kalimat terakhir dari janji Allah dapat menjelaskan semuanya, sehingga seluruh keluarga di bumi akan menerima berkat melalui engkau. Nah, ini adalah kalimat kunci untuk memahami keseluruhan kisah dalam Alkitab. Rencana Allah adalah untuk menyelamatkan dan memberkati dunia yang penuh pemberontakan melalui keluarga Abraham. Inilah sebabnya mengapa seluruh kelanjutan kisah dalam Perjanjian Lama hanya akan berfokus pada satu keluarga ini, yang nantinya akan disebut sebagai bangsa Israel.
Ini juga melatar belakangi mengapa bangsa Israel akan disebut sebagai kerajaan para imam di Gunung Sinai. Allah ingin memakai mereka untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain seperti apa Allah itu. Janji inilah yang nantinya akan dijadikan acuan oleh para nabi dan penyair yang mengatakan bahwa pemenuhan janji itu akan datang melalui Raja Mesianis Israel yang pemerintahannya akan membawa keadilan dan perdamaian bagi segala bangsa. Sampai titik ini, kisah ini belum benar-benar jelas. Sehingga kita harus terus membaca dan melihat bagaimana janji ini berkembang. Sisa kitab ini berfokus kepada Abraham dan keluarganya. Pertama-tama, Abraham sendiri, lalu Ishak anaknya, dan Yakub anak Ishak, kemudian berlanjut kepada ke-12 anak Yakub. Dan kisah tentang setiap generasi ini disatukan oleh dua tema utama. Pertama, setiap generasi dari keluarga Abraham ditandai dengan kegagalan yang terulang. Mereka terus-menerus membuat keputusan-keputusan yang buruk yang mengacaukan kehidupan mereka dan menempatkan janji Allah dalam bahaya. Namun demikian, Allah tetap setia kepada mereka. Dia terus menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri dan menegaskan kembali komitmennya untuk memberkati mereka dan memberkati bangsa-bangsa melalui mereka meskipun mereka sering gagal. Kisah Abraham. Allah telah menjanjikan keluarga yang sangat besar kepada Abraham. Namun pada dua kesempatan yang berbeda, Abraham khawatir dengan keselamatannya karena ada laki-laki lain yang tertarik kepada istrinya. Abraham menyangkal bahwa dia telah menikah dengan istrinya. Dan tentu saja hal ini menimbulkan masalah bagi mereka. Dan bukan hanya itu saja. Abraham dan Sarah istrinya tidak bisa memiliki anak. Jadi Sarah mengatur supaya Abraham tidur dengan salah satu hamba perempuan mereka. Dan hal ini juga menimbulkan permasalahan dalam keluarga mereka. Tetapi Allah selalu menebus kesalahan Abraham. Dan di pasal 15 dan 17, Allah bahkan meneguhkan janjinya kepada Abraham dengan sebuah komitmen resmi yang disebut perjanjian. Ini merupakan sebuah adegan klasik. Allah meminta Abraham untuk memandang bintang-bintang di langit dan menghitungnya. Allah berkata bahwa akan sebanyak itulah keturunan Abraham kelak. Meski semuanya terdengar mustahil, karena saat itu Abraham tidak punya anak. Dan sepertinya tidak akan pernah bisa punya keturunan. Abraham tetap memandang ke langit dan percaya begitu saja terhadap janji Allah. Lalu Allah merespon dengan membuat sebuah perjanjian dengan Abraham. Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa segala bangsa dan bahwa berkat Allah akan dicurahkan kepada bangsa-bangsa. Allah meminta Abraham untuk menandai keluarganya dengan suatu tanda perjanjian, yaitu sunat bagi semua anak laki-laki dalam keluarganya. Hal ini merupakan sebuah simbol peringatan bahwa pertumbuhan keluarga mereka adalah anugerah dari Allah. Dan pada akhirnya, Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak dan dia meninggal pada usia yang lanjut. Nah, kisah Yakub menyuguhkan tema yang sama dengan cara yang lebih dramatis. Sejak lahir, Yakub hidup sesuai dengan arti namanya yaitu penipu. Dia mengelabui Esau kakaknya dalam hal berkat dan warisan. Dia melakukannya dengan cara menipu ayahnya yang sudah kabur penglihatannya karena sudah tua. Setelah itu, dia pergi begitu saja. Yakub memiliki 4 orang istri. Walau sebenarnya dia hanya mengasihi salah satu istrinya yang bernama Rahel. Hal ini menimbulkan persaingan-persaingan di dalam keluarga. Satu-satunya peristiwa yang merendahkan hati Yakub adalah ketika ia ditipu oleh pamannya yang bernama Laban selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Akhirnya kondisinya terbalik. Yakub yang sudah direndahkan hatinya kembali ke tanah kelahirannya. Dalam sebuah cerita yang sangat aneh, Yakub akhirnya bergulat dengan Allah karena ia ingin Allah memberkatinya. Beberapa hal memang tidak akan pernah berubah, bukan? Tetapi Allah menghargai kegigihan hatinya. Dan dia meneruskan berkat Abraham kepada Yakub. Dan Allah mengganti nama Yakub menjadi Israel, yang artinya bergulat dengan Tuhan. Inilah bagian akhir kitab ini. Kisah anak-anak Yakub, di mana seluruh tema cerita mencapai puncaknya. Yakub mengasihi anak termuda kedua yang bernama Yusuf. Lebih dari dia mengasihi anak-anaknya yang lain. Dan Yakub memberikan jubah istimewa kepada Yusuf. Dan ke-10 kakaknya menjadi benci terhadap Yusuf. Mereka menculiknya dan berencana untuk membunuhnya. Namun kemudian mereka lebih memilih untuk menjual Yusuf sebagai budak untuk dibawa ke Mesir, di mana ia berakhir di penjara. Betapa keluarga yang gagal. Namun Allah menyertai Yusuf. Allah menyusun rencana untuk membebaskan Yusuf dari penjara, dan pada akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang penting kedua dalam pemerintahan di wilayah Mesir. Sehingga Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir pada masa kelaparan.
Dia juga menyelamatkan saudara-saudaranya dan keluarganya dari kematian akibat kelaparan. Sekali lagi, kita bisa melihat kebodohan dan dosa keluarga Abraham yang dipertemukan dengan kasih setia Allah yang sanggup mengubah maksud jahat dari saudara-saudara Yusuf menjadi kesempatan untuk menyelamatkan kehidupan. Hal inilah yang sebenarnya dikatakan Yusuf hampir di bagian akhir kitab ini. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kata-kata ini diletakkan secara strategis di bagian akhir kitab, karena kata-kata tersebut tidak hanya merangkum kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, tetapi juga keseluruhan isi kitab. Mulai dari Kejadian 3 dan seterusnya, manusia terus bertindak egois dan melakukan kejahatan, tetapi Allah tidak akan meninggalkan dunia ini berjalan dengan caranya sendiri. Allah tetap setia dan bertekad untuk memberkati umatnya walau mereka banyak mengalami kegagalan. Kita dapat melihat hal ini terutama bagaimana janji misterius tentang keturunan seorang perempuan akan dikembangkan dalam kitab ini. Ingatlah Kejadian pasal 3. Allah berjanji bahwa pemenang yang terluka akan datang dan meremukkan kepala ular dan mengalahkan kejahatan pada sumbernya. Kemudian penulis menghubungkan janji ini secara langsung dengan garis keturunan Abraham. Ini adalah sebuah babak mengenai bagaimana Allah akan mencurahkan berkat-Nya kepada bangsa-bangsa. Dari Abraham, janji ini lalu terhubung kepada Yehuda, anak keempat Yakub, dan beginilah kisahnya. Dalam syair yang sangat penting yang terdapat di pasal 49, Yakub yang sudah tua dan terbaring di atas tempat tidurnya, ingin memberkati kedua belas anaknya. Ketika tiba pada giliran Yehuda, Yakub menubuatkan bahwa Yehuda akan menjadi suku yang memimpin kerajaan Israel. Dan bahwa suatu hari nanti, akan datang seorang raja yang akan memerintahkan ketaatan kepada bangsa-bangsa dan memenuhi janji Allah untuk memulihkan berkat taman bagi seluruh dunia. Setelah itu meninggallah Yakub, yang kemudian disusul oleh Yusuf. Keluarga yang terus berkembang ini tetap tinggal di Mesir. Kitab Kejadian diakhiri dengan segala harapan akan masa depan dan janji-janji yang masih menggantung dan belum dikembangkan. Hal itu memaksa kita untuk membuka halaman selanjutnya dan melihat bagaimana kisah ini akan berlanjut. Demikianlah kitab Kejadian. Ikuti selanjutnya kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan di video selanjutnya. Dah, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.